Ratusan warga Kemah Injil, utusan hamba Tuhan yang berasal dari 28 daerah di wilayah pelayanan GKII Wilayah 2 Pegunungan Tengah Papua, serta para ketua biro, para ketua komisi, pemuda dan kaum profesional menghadiri pelaksanaan kegiatan rapat kerja wilayah ke-1 guna memantapkan program pelayanan di tahun 2023. Dibuka oleh Ketua Umum GKII, Pendeta Daniel Ronda MTH, yang dilaksanakan di Gedung Emene Meyoware Timika pada Selasa 28 Maret, akan berakhir pada 30 Maret 2023. Ketua Umum GKII, Pendeta Daniel Ronda MTH mengatakan, kehadirannya dalam pembukaan Rakerwil ini karena Provinsi Papua, terutama wilayah Pegunungan Tengah Papua, saat ini menjadi prioritas dalam pergumulan gereja Kemah Injil secara nasional, karena ada beberapa wilayah di daerah ini yang sedang berkonflik, dan imbasnya adalah warga jemaat Kemah Injil yang akan mendapatkan dampak dari konflik tersebut. Kata Daniel Ronda, saat ini tantangan yang dihadapi oleh GKII adalah gereja sebagai gereja di wilayah konflik, jemaat ketakutan, sehingga pelayanan tidak optimal. Karena konflik yang berkepanjangan, hal itu menjadi pekerjaan rumah bagi hamba-hamba Tuhan saat ini untuk bisa terlibat dalam memediasi perdamaian di wilayah itu, mencari solusi. Selain itu, GKII juga bergumul soal sumber daya manusia. Anak-anak Papua dari Gereja Kemah Injil harus mereka bisa melanjutkan pendidikan tanpa ada yang putus sekolah, karena masa depan gereja ada di generasi saat ini. Ya, saya Pendeta Daniel Ronda, Ketua Umum Gereja Kemah Injil Indonesia yang berpusat di Jakarta, menyampaikan bahwa kehadiran kami dalam rapat kerja wilayah yang pertama di Gereja Kemah Injil Indonesia Wilayah 2 Pegunungan Tengah untuk menunjukkan support dan dukungan terhadap pelayanan kami yang ada di tempat ini. Memang kami memberi perhatian khusus untuk Papua, karena kami juga dalam kepengurusan periode ini menempatkan Ketua 1, Pendeta Petrus Bonyadone, sebagai ketua yang khusus menangani masalah Papua. Masalah Papua yang kami hadapi adalah masalah kemanusiaan, konflik yang berkepanjangan, dan kami sebagai gereja hadir untuk masalah-masalah kemanusiaan dan memediasi hal-hal yang terjadi di lapangan, seperti yang terjadi di Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya, dan juga yang ada di Lugama. Seperti itu. Maka mendapat tantangan seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Bupati Puncak. Memang gereja mulai ada sebagian kosong di daerah pedalaman karena akibat konflik yang berkepanjangan. Itu menjadi PR besar kami untuk bagaimana memulihkan keadaan itu, dan juga sumber daya manusia, juga memberikan networking, jejaring untuk menolong anak-anak muda Papua bisa melanjutkan pendidikan, tidak ada yang putus sekolah. Dan yang ketiga, kita menyikapi juga, memfasilitasi juga dengan adanya perkembangan daerah otonomi yang baru ini, daerah pemekaran ini, sehingga kami ikut dalam hal berdoa, mendorong kaum profesional untuk terlibat menjadi tuan rumah bagi provinsi-provinsi yang baru dibentuk ini, dengan tujuan mereka betul-betul terpanggil untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat. Yang ini juga menghimbau kepada pemerintah, juga pihak TNI Polri, agar dapat kami bersama-sama bekerja bersama sehingga dapat memediasi masalah hal yang terjadi di Papua ini, mengingat bahwa ini adalah sebuah benang kusut yang terjadi dalam sejarah perjalanan konflik di Papua, dan kami berharap hamba-hamba Tuhan kami, pendeta-pendeta kami tidak dicurigai misalnya
karena kami menjamin bahwa mereka adalah orang-orang yang murni pelayanan, murni menolong dan kemanusiaan. Kalau mereka pun akhirnya menolong semua manusia, tidak berarti mereka terlibat dalam hal-hal politik. Jadi kami berharap pemerintah peduli kepada mereka yang mengungsi, mereka yang terpinggirkan, dan serius dapat menolong masalah ini. Dan kami berharap bahwa pendekatan keamanan yang dilakukan agar betul-betul kepada kelompok-kelompok yang berkonflik, tidak melibatkan atau tidak menargetkan masyarakat sipil. Itu yang kami harapkan sekali. Terima kasih Bapak, luar biasa. Ya. Sementara itu turut hadir dalam kegiatan pembukaan Rakerwil tersebut, Bupati Puncak Willem Wandik, yang juga sebagai kaum profesional gereja Kemah Injil Indonesia, yang dalam sambutannya mendorong agar gereja Kemah Injil ikut berdoa untuk konflik yang berkepanjangan yang terjadi di wilayah pelayanan gereja Kemah Injil. Dalam kesempatan tersebut, Willem Wandik mendorong gereja juga menyikapi kondisi pemekaran saat ini di Papua. Khusus untuk Provinsi Papua Tengah, pemerintahnya meliputi daerah-daerah pelayanan gereja Kemah Injil. Itu artinya Provinsi Papua Tengah itu hak untuk gereja Kemah Injil. Sehingga gereja harus mendoakan karena lewat doa dari gereja, maka anak-anak gereja Kemah Injil bisa mendapatkan tempat dan lewat berkat mereka akan membantu dalam pelayanan gereja Kemah Injil. Saya tegas untuk menyampaikan kepada kaum profesional orang Kemah Injil, siapa yang Kemah Injil wilayah kini yang bertanggung jawab di gereja ini. Itu anak gereja ke depan. Surga, bukan misalnya bukan kegiatan, tapi kaya di surga. Kenapa? Daerah susah, daerah sulit gagal dibangun oleh gereja ini. Akhirnya kita semua orang jadi hebat-hebat. Jadi kaya di surga, orang hebat. Salam, dan terakhir kata saya menyampaikan selamat untuk melaksanakan Rakerwil 1 PKI wilayah 2 Papua Tengah. Kiranya Tuhan memberkati. Wah kinaona, wah amorgo koyau bodi, amak lagi, apalagi bukan bilang apa? Sementara itu, Ketua GKII Wilayah 2 Pegunungan Tengah, Pendeta Hans Wakerkwa MSI, mengatakan tujuan dilaksanakannya Rakerwil ini ada sejumlah isu topik strategis untuk dicapai. Di antaranya membangun gerakan penginjilan di kota dan pedalaman, serta GKII Papua harus mampu memberikan support penginjilan di luar negeri. Selain itu, program pembangunan sumber daya manusia atau SDM, mensupport STT Rusel, dan sekolah-sekolah di lingkungan GKII Wilayah 2 Papua. Kesempatan ini, hari ini saya bersyukur kepada Tuhan karena semua umat gereja Kemah Injil Indonesia Wilayah 2 Pegunungan Tengah Papua, 28 daerah atau klasis ada di tempat ini hari ini. Rapat ini akan dilaksanakan selama 3 hari dan hari keempat akan ada penutupan di Jalan Mayon di kantor wilayah. Makan bersama di sana. Raker ini bertujuan untuk menyusun program kerja 1 tahun Badan Pengurus Wilayah, dan untuk program itu sudah dirancang oleh tim atau BPW untuk melakukan beberapa program prioritas, yaitu program prioritas pertama adalah penginjilan, karena penginjilan itu adalah jantung gereja Kemah Injil Indonesia secara internasional, ya, secara internasional. Sejarah membuktikan bahwa penginjilan itu penting. SDM, pembinaan, pendampingan, bahkan melalui seminar-seminar dan lain-lain akan kita lakukan. Kemudian ekonomi, perlu bangun kembali ekonomi jemaat untuk mendukung, mensupport pelayanan gereja Kemah Injil Indonesia. Dan juga harapannya tahun ini juga para generasi atau kader-kader gereja Kemah Injil Indonesia juga terlibat di dalam mensupport
mensupport gereja ini, secara khusus kegiatan hari ini. Karena itu berharap kami gereja tidak berpolitik di mimbar gereja, tetapi gereja wajib untuk mensupport, mendukung para kader-kader gereja untuk bermaju sebagai maju di DPR maupun bupati, bahkan gubernur. Hari ini Pak William Wandit sebagai salah satu calon gubernur bisa datang hadir dalam rapat ini. Juga Meki Nawipa, juga beberapa kader lain, calon bupati seperti Pak Maksmus Tibakau, Febian Bakal, dan beberapa orang lain yang juga mensupport pelayanan ini. Dan tidak bisa saya sebut satu persatu. Gereja ini, gereja Kemainjil kuat dengan kaum profesional. Itu adalah orang-orang yang terjun di dalam dunia politik, makan di ekonomi atau dimanapun, sehingga mereka itu menjadi penopang gereja Kemainjil. Dan saya sebagai ketua wilayah, saya bangga karena orang-orang terbaik yang Tuhan siapkan di pemerintahan, di swasta untuk mendukung pelayanan gereja ini. Dan harapannya gereja terus bertumbuh, bertambah, berdampak sesuai dengan tema nasional Gereja Kemainjil Indonesia. Sekian dan terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati. Kegiatan kali ini sungguh dahsyat dan luar biasa karena berpartisipasi dalam kegiatan ini cukup banyak daerah yang bergabung, dan harusnya secara hitung-hitungan kami masing-masing daerah, 28 daerah yang ada di Pegunungan Tengah Papua ini hanya ketua daerah, sekretaris, dan bendahara. Jadi maksimal 3 orang dari setiap daerah, dari 28 daerah ini. Tapi kenyataannya lebih dari yang diharapkan atau lebih dari target. Sehingga kemarin hanya dari pegunungan saja tanpa Timika itu terdata 103 peserta yang hadir. Belum termasuk 4 daerah yang ada di Timika. Setelah tadi didata kurang lebih 133 peserta. Ya. Itu di atas ekspektasi kita. Seharusnya ada 87 yang ditargetkan, tapi sudah melampaui dari itu. Tapi syukur semua boleh berjalan sesuai kendali dan harapan kita. Walaupun ada penambahan, tapi kami kemarin mengalami sedikit kewalahan karena semua membutuhkan dana untuk mencukupi kebutuhan peserta yang ada. Tetapi puji Tuhan hari ini kami mendapat banyak pemasukan dana dari pemerintah, terlebih khusus pemerintah Kabupaten Puncak yang mana telah menyumbangkan 800 juta. Ini sangat cukup karena budget yang kami budgetkan untuk kegiatan ini berkisar pada 1.200.000.000 juta, tapi sudah melebihi. Sekarang sudah hampir mencapai 1.600.000.000 juta lebih. Ini angka yang fantastis dan angka yang sangat-sangat membanggakan dan sangat memberkati kami. Berapa hari akan dilaksanakan per hari ini tanggal 28 Maret sampai tanggal 30. Jadi kegiatan selama 3 hari. Dan pada hari keempat terakhir akan Ramatama bersama, itu bakar batu di kantor wilayah. Jadi harapan kegiatan ini adalah untuk memantapkan semua evaluasi dan pengecekan yang telah dilakukan dalam konferensi di tahun kemarin. Sehingga hari ini atau 3 hari berjalan ini hanya untuk mengesahkan yang sudah dibahas bulan kemarin dan konferensi sebelumnya. Oke.